Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil Rakernas Partai Nasdem, di mana dalam Rakernas kemarin, teman-teman, ada rekomendasi, di mana rekomendasi itu mengusulkan 3 calon presiden di 2024 yang akan dipilih oleh Pak Surya Paloh. Jadi Pak Surya Paloh itu kemarin membaca, teman-teman, rekomendasi dari peserta Rakernas bahwa yang diusung itu ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Andika Perkasa. Jadi 3 orang ini yang direkomendasikan. Dan tentunya Pak Surya Paloh akan berpikir, akan merenung sesuai dengan hati nuraninya. Karena kemarin dalam pidatonya Pak Surya Paloh akan bertanya kepada hati nurani yang paling dalam, sebenarnya siapa yang pantas diusung di Pilpres 2024. Nah, ini teman-teman, ada 3 orang ini yang akan dipikir, kemudian akan dipilih oleh Pak Surya Paloh, dan pada akhirnya nanti akan dideklarasikan dari 3 nama itu. Banyak pihak yang berharap agar Pak Anies ini menjadi salah satu pilihan yang dideklarasikan Pak Surya Paloh. Kenapa begitu? Karena memang Pak Anies mendapatkan suara terbanyak di dalam Rakernas itu. Ada 32 DPW yang mendukung Pak Anies Baswedan maju di 2024. Tetapi semua itu tergantung kepada Pak Surya Paloh, karena Pak Surya Paloh kemarin sudah bilang bahwa 3-tiganya adalah bisa memimpin negeri ini. Jadi itu, teman-teman, paling tidak hal-hal yang menjadi pertimbangan Pak Surya Paloh kenapa 3 orang ini adalah calon terbaik pemimpin bangsa. Nah, teman-teman, terkait berita bahwa Pak Anies ini dicapreskan dari Partai Nasdem, kemarin sebenarnya sudah ada tanggapan. Tanggapannya ketika mendengar berita itu dan ditanya wartawan, Pak Anies ini mengacungkan jempol dan tersenyum. Artinya bagus, teman-teman. Ketika Pak Anies ini dicalonkan menjadi calon presiden, ini kan berarti kan bagus. Nah, kalau ini kan tidak oke, kalau ini kan oke. Nah, namun kali ini, teman-teman, Pak Anies Baswedan ini mengungkapkan dengan kalimat, dan ini sangat menyentuh sekali. Pak Anies Baswedan ini diusung menjadi calon presiden, dipilih dari Rakernas Partai Nasdem. Lalu apa, teman-teman, tanggapan Pak Anies? Kita akan baca berita dari sindonews.com, teman-teman. Direkomendasikan Capres 2024, Anies Baswedan beri pesan menyentuh. Partai Nasdem memutuskan telah mengusung 3 nama bakal calon presiden Capres di Pilpres 2024. Partai Nasdem memutuskan telah mengusung 3 nama bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dari 3 nama tersebut, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan mengatakan sebuah kehormatan baginya menjadi salah satu calon yang telah diusung Partai Nasdem. Menurut Anies, hal itu adalah sebuah terobosan baru karena telah memberikan kesempatan bagi pimpinan wilayah. Respek kepada Ketua Umum Pak Surya Paloh dan seluruh jajaran yang memulai sebuah terobosan yang cukup baru, yaitu memberikan ruang kepada pemimpin wilayah untuk ikut menentukan, untuk ikut mengusulkan, ujar Anies Baswedan kepada wartawan Sabtu 18 Juni 2022. Lebih lanjut, Anies menuturkan dia menghormati apa yang telah ditunjukkan Nasdem kepadanya. Meski, kata Anies, fokus utama kali ini adalah menuntaskan jabatannya guna membangun Jakarta. Ini adalah sebuah kebaruan yang sangat diapresiasi, dan saya saat ini masih menuntaskan tugas di Jakarta sampai dengan bulan Oktober. Jadi tentu saja fokus kami akan terus pada memastikan semua rencana di Jakarta bisa berjalan dengan baik, paparnya. Anies menambahkan sudah menjadi komitmen baginya terlebih dahulu menyelesaikan tugas yang tengah diemban, terlebih segala hal terkait program bagi Jakarta yang telah dicanangkan. Karena inilah komitmen utamanya, dan kami berharap ini semua nantinya program-program di Jakarta bisa tuntas, tuturnya. Tapi saya ingin sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat bahwa seseorang yang bukan berasal dari parpol mendapat kesempatan seperti yang disampaikan oleh DPP Nasdem, tambah Anies.
Seperti diketahui, Nasdem memutuskan untuk mengusung 3 nama bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ketiga nama tersebut yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar berlatar belakang kepala daerah, sedangkan Andika berasal dari unsur TNI. Saya bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden RI pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo, kata Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Rakernas Nasdem Jakarta, Jumat 17 Juni 2022. Nah, itu teman-teman pandangan Pak Anies Baswedan ketika dirinya disebut, diusulkan, bahkan direkomendasikan untuk menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Menurut Pak Anies, ini adalah sebuah kehormatan dan beliau hormat kepada Pak Surya Paloh mau memberikan kesempatan kepada kepala daerah, kepada kepala wilayah untuk ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Kenapa begitu teman-teman? Karena Pak Anies secara pribadi ini tidak punya partai politik dan tidak bisa mengusulkan atau mengusung dirinya sendiri untuk menjadi calon presiden. Dan ini menjadi satu kehormatan dan kesempatan yang cukup baik yang diberikan kepada Pak Surya Paloh, kepada Pak Anies Baswedan. Jadi ini teman-teman pesan atau apresiasi Pak Anies kepada Pak Surya Paloh yang memberikan kesempatan dirinya untuk masuk dalam kontestasi di Pilpres 2024. Dan kemarin ini ada tanggapan berbeda teman-teman ketika kabar calon presiden itu namanya ada Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar mendengar berita itu dan tanggapan Ganjar ini luar biasa teman-teman, bahwa katanya Ganjar itu adalah kader PDIP. Nah, PDIP itu tunduk patuh kepada aturan partai, di mana dalam partai PDIP itu yang menentukan calon presiden adalah hak prerogatif dari ketua umum. Dalam hal ini adalah Megawati. Artinya kalau saya melihat, Ganjar menolak terkait pencalonannya dari Partai Nasdem. Karena apa? Dia tunduk dan patuh kepada aturan partai, bahwa yang menentukan calon presiden itu adalah Megawati. Dan Pak Ganjar mengatakan dia masih kader PDIP. Jadi itu teman-teman terkait Pak Ganjar Pranowo yang konsisten masih menjadi kader PDIP dan tentunya dia akan menolak untuk dicalonkan presiden dari Partai Nasdem. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, di mana Pak Hasto kemarin mengatakan jangan membajak kader kami termasuk Ganjar Pranowo oleh partai politik lain. Itu artinya kalimat yang disampaikan Ganjar itu cukup jelas. Kalimat yang disampaikan tentu berasal dari partai PDIP sendiri. Jangan membajak kader kami, yaitu Ganjar Pranowo, untuk diusulkan menjadi calon presiden. Artinya apa teman-teman? Nasdem hanya punya 2 calon kandidat kalau seperti itu. Pertama adalah Pak Anies Baswedan, kedua Andika Perkasa. Pak Anies Baswedan jelas sudah kita tahu latar belakangnya, bahwa Pak Anies adalah seorang pendidik dan sekarang menjadi kepala daerah. Dan saya melihat Pak Anies sukses membangun kota Jakarta lebih baik daripada sebelumnya. Ini kalau saya melihatnya teman-teman. Kenapa begitu? Karena banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan Pak Anies selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang terbaru kemarin adalah Formula E. Gelaran Formula E itu bukan gelaran yang bersifat lokal, tetapi ini bersifat internasional. Dan kemarin gelaran Formula E itu cukup sukses. Dihadiri oleh 60.000 penonton, itu yang ada di sirkuit Ancol, belum lagi penonton yang ada di televisi di rumah masing-masing, karena itu diliput 150 negara. Itu kalau kita melihat dari sisi penonton, jadi ini sukses. Kemudian dari sisi waktu, Pak Anies cukup baik memanage waktu, tepat waktu, karena waktu yang diberikan cukup pendek. Bahkan kalau kita melihat teman-teman, untuk membuat sirkuit Formula E itu hanya perlu waktu 60 hari. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh bos Formula E, katanya kegiatan di Formula itu adalah kegiatan terbesar sepanjang sejarah Formula E. Jadi ini bentuk kesuksesan gelaran yang diadakan di Ancol kemarin. Walaupun teman-teman lawan politik mengatakan
bahwa kegiatan Formula E bukan kegiatan yang sukses. Karena sukses itu harus ditandai ada perputaran ekonomi setelah Formula E itu diadakan. Yang berikutnya ada profit, ada keuntungan yang memberikan dananya masuk ke APBD DKI Jakarta. Itu kemarin disampaikan oleh pihak Giring Ganesa. Itu baru sukses. Jadi itu teman-teman beberapa pihak yang menilai terkait Formula E. Tetapi secara keseluruhan saya melihat ini sukses. Kemudian dari sisi undangan kemarin Pak Presiden Jokowi juga hadir di acara tersebut. Ada Puan, Ketua DPR, kemudian ada Ketua MPR Bambang Susatyo juga hadir di Formula E. Jadi itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang menanggapi mengenai usulan rekomendasi bahwa Pak Anies adalah calon presiden 2024. Dan ini peluang yang cukup besar bagi Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024. Karena kalau Pak Anies didukung atau dipilih oleh Surya Paloh, maka Pak Anies punya kendaraan politik satu, yaitu Nasdem. Tinggal mencari kendaraan politik yang lain. Dan kemarin ada berita yang cukup baik teman-teman dari relawan Anies. Relawan Anies se-Indonesia akan membantu Partai Nasdem mensukseskan Anies menjadi calon presiden. Jadi Pak Anies ini sudah punya relawan teman-teman. Walaupun Pak Anies ini tidak membentuk relawan. Jadi relawan dari Pak Anies ini adalah dibentuk dari masyarakat. Dari perjuangan masyarakat ingin adanya perubahan. Dan seluruh kader atau seluruh relawan ini siap membantu Nasdem untuk mensukseskan Anies Baswedan di 2024. Nah, oleh karena itu teman-teman, Partai Nasdem tidak sendiri ternyata. Masyarakat, rakyat Indonesia yang mencintai Pak Anies ini siap mensukseskan Pak Anies untuk maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.